Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man ittaba'a hudah ila yaumin alqah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di akhir-akhir waktu ini kita mendapati di antara para musisi yang meninggalkan grup bandnya, maksudnya mereka meninggalkan profesi mereka dari seorang musisi karena telah sampai kepada mereka bahwasanya musik adalah hal yang haram. Bahkan di antara musisi mengakui bahwasanya selama mereka menjadi musisi, mereka tidak mendapatkan ketenangan hidup, baik ketika melantunkan musik atau hanya sekedar mendengarkan musik. Sehingga setelah mereka tahu keharamannya dan tahu akibat buruknya untuk hati mereka, yaitu mereka tidak menjadi tidak tenang, maka dengan hal tersebut hati mereka semakin mantap meninggalkan musik. Dan banyak yang mendoakan keistiqomahan untuk mereka para musisi yang meninggalkan musik, ya, karena ini adalah kabar gembira. Namun di satu sisi ada juga yang mengkritisi mereka. Mereka menganggap orang yang meninggalkan musik itu salah hijrah, istilahnya salah hijrah. Mereka menganggap orang pemusisi yang meninggalkan musik adalah salah mengambil tindakan. Maka di kesempatan kali ini, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sampaikan dalil dari Quran dan Sunnah serta pendapat Imam Madhab yang 4 tentang haramnya musik. Bahwasanya musik itu bukanlah sesuatu yang diperselisihkan sebagaimana permasalahan-permasalahan fikih yang lainnya, dan juga kita akan meluruskan perkataan ulama yang membolehkan musik. Para pemirsa yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menjelaskan haramnya musik adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Dan di antara manusia ada yang mempergunakan lahwal hadis, ucapan yang sia-sia, ucapan yang tidak bermanfaat, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu. Dan mereka menjadikan jalan menuju Allah itu sebagai olok-olok. Mereka itulah yang akan mendapatkan azab yang menghinakan. Para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan lafaz lahwal hadis, beliau bersumpah atas nama Allah 3 kali bahwasanya itu adalah musik. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Wallahi innahu lal ghina, wallahi innahu lal ghina, wallahi innahu lal ghina. Demi Allah itu adalah musik, demi Allah itu adalah nyanyian, demi Allah itu adalah nyanyian, demi Allah itu adalah nyanyian. Jadi lahwal hadis dalam ayat ini Abdullah bin Mas'ud menafsirkannya dengan nyanyian. Ini dalil pertama yang menunjukkan bahwasanya musik itu haram. Kemudian hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Nabi SAW bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahiluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada suatu kaum dari umatku yang akan menghalalkan zina dan juga menghalalkan sutra bagi laki-laki dan juga menghalalkan khamar dan juga menghalalkan alat-alat musik. Ini dalil tegas bahwasanya musik adalah hal yang diharamkan oleh Nabi SAW. Karena apa? Nabi SAW mengaitkannya dengan perkara-perkara haram yang lain. Nabi SAW mengkaitkannya dengan zina, sutra, dan juga khamar. Namun
Ada ulama yang mengkritisi hadis ini dan tidak mensahihkan hadis ini. Dia adalah Ibnu Hazm, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Beliau mengomentari hadis ini bahwasanya hadis ini adalah hadis yang tidak sahih karena menganggap Al-Imam Bukhari tidak mendengar langsung dari gurunya, yaitu Hisham bin Ammar. Padahal yang benar adalah Hisham bin Ammar adalah guru langsungnya Imam Bukhari, dan Imam Bukhari mendengar langsung dari gurunya Hisham bin Ammar. Karena apa? Karena di hadis itu dikatakan qala Hisham, berkata Hisham dengan lafaz jazm, penegasan, bukan qila dikatakan. Jadi Al-Imam Bukhari mendengar langsung dari Hisham. Makanya Al-Imam Bukhari rahimahullah mencantumkan hadis ini di dalam sahihnya, yaitu Sahih Al-Bukhari. Itu dalil kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian ada hadis lain juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashrabunanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bi ghairi ismiha." Akan ada suatu manusia dari kaumku yang mereka meminum khamr, kemudian mereka menamakan khamr tersebut dengan nama selain khamr. Yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif wal mughayyinat. Kemudian mereka dihibur oleh alat-alat musik dan para biduan wanita. Yaj'aluhumullahu al-qiradata wal khanazira. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengubah bentuk mereka menjadi kera dan juga menjadi babi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis ini disebutkan akan ada dari kaum umat Islam yang akan meminum khamr. Mereka menamakan khamr tersebut bukan khamr, dan ini terjadi dinamakan bir, Heineken dan yang lainnya. Akan tapi itulah hal yang memabukkan. Banyak minuman-minuman keras sekarang memiliki nama-nama, padahal itu tetap khamr. Kemudian apa? Mereka dihibur dengan nyanyian-nyanyian dan para biduan wanita. Mereka dihibur oleh nyanyian dan juga biduan wanita, dan ini terjadi. Mereka minum khamr, kemudian mereka dihibur dengan nyanyian dan juga ada biduan wanitanya. Bahkan di dalam hadis tadi ada juga ketinggalan yaksifuhumullahu al-ardh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi. Wa yaj'aluhumullahu al-qiradata wal khanazira. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bentuk mereka kera dan monyet-monyet. Kera dan babi. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, musik sangat jelas dalilnya tentang keharamannya. Jadi bagi saudara-saudara kita, para pemusisi atau juga pecandu musik yang sudah meninggalkan musik, maka kita katakan alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa Anda ketika menjadi pemusisi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka yang belum bisa menerima tentang keharaman musik. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika sesuatu hal itu diharamkan kemudian dijadikan profesi, maka itulah adalah profesi yang haram. Contoh babi diharamkan dalam agama kita. Kemudian ada yang berprofesi menjadi pedagang babi, maka dia adalah profesi yang haram, yaitu pedagang babi. Begitu juga dengan musik. Musik haram, sudah kita sebutkan tadi dalil-dalilnya. Kemudian kalau kita tahu sudah haram, kemudian dijadikan profesi, maka itu adalah profesi yang haram. Jadi tatkala ada orang mencari rezeki dari bermain musik, dia mencari rezeki dari jalan yang Allah haramkan, dan dia telah memasukkan sesuatu yang haram ke dalam perutnya. Dan semua kita akan ditanya dari mana kita mencari harta dan untuk apa harta kita digunakan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.